Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Ceria? Semangat? Oke, semangat pagi? Pagi, luar biasa, semangat, yes. SMP Negeri 7 Nganjuk? Tepuk komando. Oke, terima kasih. Untuk hari ini, adakah yang tidak hadir? Ya, siapa? Mas Adika sama? Oh ya, alasannya apa? Sakit. Oh, ya, sama izin. Oke. Cuma 2 orang itu saja loh yang nggak hadir. Oke, semua hadir? Alhamdulillah, sehat. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan kerjasama dan gotong royong. Itu materi subbab 6 yang yang E. Kita akan pelajari materi itu untuk materi terakhir di kelas 71 ini. Kita menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Nanti digeser gini. Sudah, sekarang sebelum memasuki pada materi selanjutnya, marilah kita sebagai profil pelajar Pancasila untuk menggaungkan lagu-lagu kebangsaan kita sebagai pengenal bahwa kita ini adalah pelajar Pancasila. Oke, silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya setelah kita sadar bahwa kita adalah seorang pelajar Pancasila, habis ini kita masuk di dalam materi. Sebelum materi, ini ada sebuah motivasi. Bentar, motivasi 1 menit untuk kita simak. Silakan disimak.
Nah, dari motivasi 1 menit ini, siapakah yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Silahkan angkat tangan. Itu tadi ada yang penjual batagor, ada yang penjual bakso, berbagai macam profesi yang harus kita syukuri. Bahwa kita harus bersyukur sampai di titik saat ini. Kalian semua juga sudah bersekolah di sini di SMP Negeri 7 Nganjuk ini. Dengan rasa syukur kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat fi dunya hadal akhirah. Amin ya robbal alamin. Marilah kita semangat untuk meneruskan generasi cita-cita bangsa kita, bangsa Indonesia yang tertuang di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Panjenengan semua ini adalah sebuah anak-anak bangsa yang pada zaman dahulu Presiden Soekarno juga pernah berpesan, beri aku 1 pemuda, akan aku guncangkan dunia ini. Jadi 1 pemuda ini sangat berarti untuk Indonesia, untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Tuh sedikit cuplikan dari motivasi kita pagi ini. Selanjutnya, ini ada tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes untuk melihat seberapa kemampuan yang telah kita miliki dan melihat bagaimana kemampuan yang telah lalu kita lampaui untuk materi sebelumnya. Juga untuk pemetaan siswa-siswa sesuai dengan karakteristik dan latar belakangnya. Bisa kita mulai? Oke. Kita kerjakan tes diagnostik di dalam lembar LJK ini. Boleh dibagikan. Silakan. Silakan bagikan. Kurang enggak, Mbak? Belakang. Silahkan dikerjakan dulu dan jangan lupa bukunya dikeluarkan semua. Dikeluarkan dulu, tetapi jangan dibuka. Kita kerjakan dulu tes diagnostiknya. Bisa dikerjakan sekarang? Oke, waktunya 3 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Oke, 3 menit dari sekarang silahkan dikerjakan. Gak apa-apa. Ada yang belum? Sudah semua? Kurang 2. Lebih? Ya, sini yang lebih. Ini mohon maaf, memang proyektornya posisi di sini, seharusnya digantung. Akhirnya kan di sini, jadi agak kalau kelewatan gitu terhalang. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah punya sarana prasarana yang memadai. Silakan kerjakan. Dua menit lagi.
Oke, 1 menit lagi. Sudah? Oke, silakan dikumpulkan dari sini. Kumpulkan ke depan. Kita di SMP 7 banyak sekali kegiatan ya. Akhirnya banyak hiburan di depan. Udah semua? Nggak apa-apa, memang kita itu pelajar Pancasila itu banyak sekali kegiatan. Gitu. Semakin banyak kegiatan semakin bagus. Seperti ini karena tetangga dari sekolahan ada yang temu manten, suaranya kedengeran sampai sini. Ini juga termasuk penerapan kita, gotong royong dan kerja sama. Ini nanti masuk di dalam materi kita. Sudah ada implementasi secara langsung, gitu. Oke, nggak apa-apa senyum. Memang boleh disenyum ini. Kan keadaannya ada mahalul qiyam itu. Nggak apa-apa. Ya ini, dah kita fokus ya. Kita fokus di pembelajaran kita. Saya akan coba mengecek dari tes diagnostik ini untuk hasilnya bagaimana agar saya bisa memetakan kebutuhan daripada kita semua sebagai peserta didik. Oke, dan saya cek dulu. Oke, setelah melihat daripada tes diagnostik kita, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa kita semua sudah lebih bisa memahami materi yang sudah lalu dan juga sudah mempunyai, saya bisa memetakan bahwa kalian semua bisa memiliki karakteristik dan juga latar belakang yang hampir sama. Jadi kita sudah sesuaikan dengan apa yang pembelajaran nanti kita lakukan. Kita akan mengambil kurikulum Merdeka. Lanjutnya. Oke, selamat bahwa panjenengan semua sudah bagus di dalam penilaiannya. Ini tujuan pembelajaran, nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Dan selain tujuan pembelajaran ini saya ada juga modul ajar. Ini salah satu acuan saya sebagai acuan untuk langkah-langkah pembelajaran kita nantinya. Jadi bagaimana saya menyampaikan tujuan pembelajaran, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran mulai dari langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran nantinya, dan juga bagaimana saya teknik penilaian, yang mana teknik penilaian nanti saya akan menilai dari keterampilan, keaktifan, dan juga nilai daripada LKPD individu yang sudah kita kerjakan nantinya. Oke? Jadi itu nanti yang akan saya jabarkan di dalam pembelajaran kali ini. Untuk tujuan pembelajarannya bisa dibaca, Mbak. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menguraikan nilai-nilai dalam bekerja sama dan gotong royong. Oke, jadi yang pertama, peserta didik nanti mampu menguraikan
nilai-nilai dalam kerjasama dan gotong royong. Jadi setelah kita nanti mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai dalam kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, Mas? Peserta didik mampu menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua, ini yang paling penting, bahwa nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana implementasinya daripada materi ini adalah kita bisa menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita jabarkan satu persatu. Terus yang ketiga, Mbak? 3. Peserta didik mampu mempraktikkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai Pancasila. Ya, jadi peserta didik mampu mempraktikkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila. Kita implementasikan materi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebelum kita masuk di dalam materi, kita semua kan sudah punya grup kelas. Ketua kelas, tolong di-scan dan kita pelajari. Saya kasih waktu 3 menit untuk membaca artikel dan juga melihat video di dalam scan barcode ini. Nanti untuk di-share di grup kelas. Siapa yang scan? Salah satu ke depan. Nanti untuk linknya di-share di grup kelas yang saya ada. Oke, silakan di-share. Salah satu di-scan. Coba, ayo Mas, scan. Di-scan saja, nanti di-share linknya. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kita terapkan teknologi kita karena kita pelajar Pancasila, pembelajar abad 21 harus mengaitkan semuanya dengan teknologi. Silakan di-scan. Ketutupan lah. Sama scan awake sampean. Ya, silakan di-scan. Ya, tolong di-share di grup. Ya, yang sudah di-share di grup, silahkan dibaca dulu. Saya kasih waktu 3 menit, artikel dan juga videonya. Silahkan tonton 3 menit. Untuk menambah wawasan kita, referensi pembelajaran. Selain kita belajar dari LKS dan juga buku, kita ada referensi lain. Silahkan dipelajari. Dibaca dulu. Apa yang perlu dibaca, dipahami. Kalau memang ada kesulitan, boleh ditanyakan sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya.
Oke, sudah. Oke. Kalau sudah dilihat. Oke. Jadi kita sudah paham ada secuplik referensi materi di dalam scan barcode ini bahwa kita adalah pelajar Pancasila yang memang harus kita kaitkan dengan teknologi sesuai pembelajar abad 21. Oke, selanjutnya. Di sini kita akan masuk ke dalam materi bahwa kita adalah pembelajaran inti. Ini yang pertama tentang setelah belajar sedikit cuplik tadi, ini ada pertanyaan. Menurut kalian, apa sih pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa angkat tangan? Menurut kalian, apa pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ya silakan Mas. Ya. Ya. Terus selanjutnya? Ya. Oke, yang paling penting tadi tentang apa? Nomor 2. Secupliknya nomor 2 tadi. Nah, tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis. Jadinya kita itu bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan tetangga, itu jadi terciptanya lingkungan menjadi harmonis. Terus apa yang pertama, Mas? Yang ke satu? Ya, membangun persatuan dan kesatuan. Terus yang ketiga, masih sampingnya tadi? Nah, meningkatkan rasa saling tolong menolong. Itu yang paling kita butuhkan untuk saat ini. Bahwa kita harus menciptakan rasa saling tolong menolong. Jadi kita itu sadar bahwa tolong menolong itu sangat diperlukan untuk saat ini. Di era digitalisasi yang semua serba mudah, semua serba enak, tetapi kita jangan sampai menghilangkan rasa tolong menolong. Jangan sampai sekarang itu apa-apa bisa dibeli dengan uang. Itu jangan sampai. Bahwa kita itu tetap butuh tetangga, kita butuh saudara. Maka kita terapkan tolong menolong. Ada lagi pendapat? Pendapat tentang ini? Tidak ada? Oke, sudah? Ya udah. Terus selanjutnya kita masuk di materi. Ini cuplikan selain tadi, ini dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis seperti tadi. Di lingkungannya menjadi harmonis. Yang kedua, gotong royong juga membuat pekerjaan yang dilakukan jauh lebih ringan dan mudah karena dilakukan secara bersama-sama. Ingat sebuah filosofi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi seberat-berat apapun, kalau kita memikulnya secara bersama-sama, pasti jauh lebih ringan. Ini tadi sudah diterapkan. Pagi tadi masuk kelas sret, ternyata kotor. Ya toh? Ya, kotor. Akhirnya setelah melihat kotor, kita semua bareng-bareng bergotong royong dan kerjasama untuk membersihkan. Setelah dibersihkan, akhirnya bersih. Itu kalau dilakukan secara bersama-sama, lebih mudah enggak? Lebih cepat enggak? Ya, maka dari itu sangat penting kerjasama dan gotong royong. Terus yang ketiga, menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Itu sangat penting ya, seperti itu. Itu akan ditumbuhkan kalau kita sering bareng-bareng, kita bersama-sama, akan tumbuh semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Satu sama lain punya rasa simpati, punya rasa empati untuk teman-temannya. Ya, lanjutnya. Nih, bagaimana menerapkan kerjasama dan gotong royong secara nyata di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini akan kita pelajari pada materi hari ini. Lanjutnya, Mas. Nah, ini penerapannya itu, kalau kita mau menerapkan kerjasama dan gotong royong, itu ada 4 siklus. Itu kita terapkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Ini semua kita akan lalui selama kita dari masih bayi sampai kita nanti ke liang lahat atau meninggal. Itu kita lakui semua. Kita itu tidak akan bisa terlepas dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Walaupun kita semua nanti sudah
lulus, sudah jadi bapak dan ibu, wong saya saja yang sudah jadi bapak dan ibu tetap masih sekolah, gitu. Walaupun tidak saya sekolah, itu saya juga menyekolahkan anak. Jadinya kita tidak akan terlepas dari lingkungan sekolah sampai kapanpun. Itu akan berkesinambungan satu sama lain, dan pastinya kita harus menerapkan kerjasama dan gotong royong. Oke, lanjutnya. Nah, ini di lingkungan keluarga dimulai dengan saling memahami seluruh anggota keluarga. Itu yang pertama, kita harus memahami satu sama lain. Bagaimana kita memahami kalau punya adik masih kecil? Ada yang punya adik masih kecil? Ada. Itu adiknya jangan, kalau bahasa Nganjuk apa, ditukari. Gitu. Terkadang itu kalau saya melihat sendiri adik saya kandung itu selalu nggodai anak saya. Jadi kalau adik saya itu main ke rumah saya, itu anak saya itu digodain terus sampai nangis. Kalau belum nangis, belum ditinggal. Loh ya, itu sebenarnya bentuk rasa kasih sayang. Tetapi kalau sampai nangis, itu juga berlebihan. Kasihan anak saya nangis. Seperti itu. Jadi harus saling memahami seluruh anggota keluarga. Dari memahami dasar masing-masing anggota keluarga seperti karakter biru, hijau, kuning, dan merah. Jadi kita itu semua pasti berbeda karakter. Pasti, walaupun di dalam keluarga. Ada yang di dalam keluarga itu sering marah-marah gitu. Siapa yang sering marah-marah? Duh. Kenapa kok ibu sering marah-marah? Mayoritas toh. Ibunya sering marah-marah. Nah, kalau ibu sering marah-marah, itu adalah bentuk atau wujud kasih sayang ibu kepada anak. Sebuah wujud. Kalau ibu nggak pernah marah, itu berarti ibunya cuek. Berarti tidak ada perhatian kepada anak. Kalau ibu sering marah-marah setiap hari, wong mandi saja terkadang pagi itu masih disuruh. Ada yang masih pagi disuruh mandi, dibangunin pagi. Oh, enggak ada. Yakin? Yang cowok langsung bangun sendiri, sholat subuh semua ya? Oke, bagus berarti. Jadi kita harus bisa memahami masing-masing karakter di dalam keluarga kita. Walaupun ibu sering marah-marah, tetapi beliau juga baik hati. Seperti itu. Tujuan marah-marah itu untuk kita, mendidik kita menjadi lebih baik. Terus yang ketiga, pengenalan karakter tersebut membantu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat saling membantu. Kita bisa saling membantu di dalam keluarga. Selanjutnya juga memahami peran dan tugas masing-masing yang telah disepakati bersama. Itu pastinya kita ada kesepakatan. Kalau cewek biasanya pagi hari, kalau di bahasa kita itu ada latar. Tahu kan latar? Nah, pelataran rumah itu kalau pagi harus dibersihkan. Jadi yang cewek-cewek dibersihkan. Enggak hanya cewek, yang cowok pun setelah pulang sholat subuh dari masjid atau berjamaah di rumah, keluar rumah ngambil sapu, disapu. Enggak apa-apa. Kodrat kita itu walaupun cowok enggak terus harus malu menyapu, itu enggak boleh. Tetap harus menyapu, dibantu ibu, dibantu bapaknya. Seperti itu, ya. Ya, lanjutnya, Mas. Ini ada lingkungan sekolah. Yang pertama ini kita harus saling memahami karakter dasar masing-masing, saling membantu antar warga sekolah, baik guru, tenaga pendidik hingga para siswa. Kita harus saling membantu, itu pastinya. Terus yang kedua, seperti memahami cara belajarnya. Itu kalau cara belajarnya berarti saya harus memahami bagaimana cara belajar. Kalau di sini kan mayoritas di SMP Negeri 7 Nganjuk itu karakteristiknya lebih mudah memahami pembelajaran lewat metode ceramah. Benar begitu? Ya, jadinya selain kita menerapkan metode teknologi di abad pembelajaran 21, metode ceramah tidak bisa sepenuhnya dihapuskan. Karena itu sebuah ikatan batin antara guru dan peserta didik untuk kita lebih dekat dan berbicara. Jadinya antara peserta didik dan guru itu tetap walaupun dikatakan tidak ada sekat, bisa bebas, tetapi kita pasti ada sekat antara guru dan murid. Tetapi ada ikatan batin untuk kita lebih dekat. Seperti di grup. Ini tadi saya di grup, masuk di grup kita, grup kelas. Itu enggak apa-apa, kita saling sharing-sharing. Ada lempar-lemparan apa tadi? Lempar-lemparan apa? Stiker. Enggak apa-apa, itu malah bagus. Yang penting itu mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi senang saya masuk di grup itu, saya juga memperhatikan bagaimana toh kemauan peserta didik itu. Bagaimana toh maunya peserta didik. Saya masuk di grup, saya ikuti alurnya. Oh ternyata begini. Akhirnya kita bisa menemukan titik terang untuk pembelajaran yang lebih baik. Ya, nih terus sekarang
Contoh berkarakter biru suka belajar dengan gambar, hijau suka diterangkan, dan kuning belajar dengan peraga, karakter merah suka belajar dengan interaktif. Ini semua kita pelajari setelah saya tadi masuk, itu lebih paham dan tahu seperti itu. Dengan pemahaman itu, kerjasama dan gotong royong dalam hal apapun sekolah akan lebih mudah diwujudkan. Semua paham bahwa tim yang baik perlu ada wakil dari setiap karakter yang kuat. Di setiap karakter kita kumpulkan jadi satu, kita jadi lebih kuat dan baik. Di kelas ini pun juga karakternya berbeda. Sampai organisasi pun juga ada yang berbeda. Organisasi masyarakat juga berbeda. Itu. Lanjut, Mas. Ada yang ketiga, tentang lingkungan masyarakat. Bagaimana peran kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Ini yang pertama, rutin berpartisipasi dalam kegiatan warga merupakan bentuk nyata penerapan kerjasama dan gotong royong di masyarakat. Jadi kalau kita, di sini ada yang ikut remas. Apa remas? Bukan meremas gini enggak? Atau meremas cucian enggak? Remas apa? Remaja masjid. Ada yang ikut? Enggak ada? Ya, diusahakan kalau masih di kelas kayak seperti kita semua, masih SMP, itu ikut kegiatan di masjid. Banyak sekali kegiatan positif itu nantinya. Seperti kita ini nanti mendekati Idul Adha, itu nanti membantu pemotongan hewan kurban. Bukan kita yang dipotong hewannya. Hewannya yang dipotong. Jadi biar kita itu bisa, kalau bahasa Nganjuk itu serawung atau berkumpul dengan warga sekitar atau tetangga, biar kita lebih serawung, deket, tahu siapa nanti tetangga kita itu juga punya anak yang sepantaran dengan kita, akhirnya kita bisa buat kerja kelompok bareng, bermain bareng. Kan kadang nggak kenal sama kanan kiri, kita harus kenal, oke? Ya, yang kedua, berpartisipasi perlu dilakukan dengan baik dalam kegiatan bersama untuk membangun sarana lingkungan, kegiatan sosial, upacara adat, acara keagamaan, hingga kegiatan menyangkut hari-hari besar nasional. Itu nanti fungsinya dari penerapan kerjasama di lingkungan masyarakat itu banyak sekali. Seperti contohnya tadi, harus ikut remaja masjid, ikut kegiatan masjid, itu nanti kita akan berkumpul dengan lingkungan sekitar atau tetangga kita. Nih, lanjutnya, yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu salah satu penerapan kerjasama gotong royong berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Ini semua usianya berapa? 14-15 mayoritas, ya. Dan untuk boleh mengikuti pesta demokrasi atau mencoblos itu usia berapa? 17 tahun. Jadinya masih belum boleh atau belum bisa mencoblos. Tetapi nanti kita di tahun 2024 itu ada pesta demokrasi, pemilihan calon legislatif, DPR, DPRD, DPR RI, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu nanti di 2024. Walaupun belum bisa atau belum boleh mencoblos, tetapi alangkah baiknya, karena kalian semua itu kan yang paling canggih kemungkinan di dalam keluarga, bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti dan tahu visi misi dari calon presiden dan wakil presiden. Nanti diarahkan untuk bapak ibunya supaya memilih presiden dan wakil presiden yang visi misinya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi diarahkan, oh ternyata ini loh bapak, ini visi misinya seperti ini visi misinya seperti ini. Jadi bagaimana kita bandingkan yang baik yang mana? Jadi bisa memberikan sebuah solusi kepada bapak ibu kita yang nanti sebelum berangkat mencoblos. Coblos ini pak, ini visi misinya bagus. Itu karena kita kan biasanya orang desa, dan saya sendiri juga orang desa. Kaki Gunung Wilis itu saya, anak desa, anak gunung, Anggun, anak gunung. Nama lainnya Anggun, anak gunung. Itu nanti orang tuanya dikasih tahu, ini loh pak visi misinya. Kalau memang beliau punya pilihan lagi ya enggak apa-apa, tetapi kita sodorkan, oh ini dikasih tahu visi misinya seperti ini. Ya, karena semua kan sekarang bisa serba lewat HP atau online, ya seperti itu. Terus yang kedua, kegiatan berdemokrasi merupakan salah satu bentuk gotong royong di lingkungan bangsa dan bernegara. Jadi coblosan itu memang salah satu bentuk kerjasama di lingkungan bangsa dan negara, seperti itu. Ya, lanjutnya. Nih, belajar membiasakan diri untuk selalu bekerja sama dengan teman-teman, tidak mementingkan diri sendiri, juga menjadi penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara bagi pelajar. Jadi kita biasakan diri kita untuk selalu bekerja sama dengan teman, tidak mementingkan diri
diri. Jadi kepentingan umum itu lebih penting daripada kepentingan pribadi, apalagi kalau kita sebagai pelajar di sekolah. Contoh simpel, ada jadwal piket. Nah, ini jadwal pengurus, ada jadwal piket. Jadwal piket ini kan sudah diatur bahwa satu hari itu kemungkinan ada 7 sampai 6. Ya, 6 sampai 7 anak untuk membersihkan kelas. Biasanya itu yang cowok-cowok yang harusnya berangkat jam 6 tetap berangkat jam 7 kurang 1/4. Iya kan? Bener atau salah? Nah, itu nanti kita harus pupukkan rasa kesadaran dan rasa simpati bagi yang cowok-cowok ini supaya sadar bahwa piket itu penting untuk kebersihan kelas dan itu merupakan tanggung jawab bersama. Itu diingatkan nggak apa-apa, biasanya yang cewek yang cerewet, yang cowok yang meneng toh. Jadi dimarahin seperti itu memang seperti Bapak dulu waktu kecil juga seperti itu waktu sekolah. Memang karakter cowok seperti itu, ya. Oh iya, ya selanjutnya. Nah, setelah cuplikan dari materi tadi, sudah jelas atau belum? Nah, kalau memang sudah jelas, itu tadi adalah bentuk penerapan kerjasama dan gotong royong kita di lingkungan berbangsa dan bernegara. Secuplik, kita itu saya yakin kalian semua itu sudah paham, sudah tahu, karena memang pembelajar abad 21 itu banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita gunakan melalui smartphone, telepon genggam. Dulu kalau waktu Bapak masih kelas 6 SD, SMP itu pakainya masih Nokia. Nokia itu hanya diketik saja, nggak bisa buat internet. Akhirnya kalau internet itu harus ke warnet, warung internet. Ada yang pernah tahu warung internet? Pernah, tetapi kan sudah jarang aktif toh kalau sekarang karena memang kalah dengan HP. Jadi kalau cari referensi, cari apapun itu dulu harus pergi agak jauh. Kalau saya harus pergi ke Brebek untuk mencari referensi. Kalau sekarang enggak usah. Kita lebih mudah untuk mencari informasi lewat smartphone. Itu kelebihan kita sebagai pembelajar abad 21. Dan kurikulum Merdeka dicetak untuk seperti itu. Guru hanya menjadi fasilitator untuk peserta didiknya supaya peserta didik lebih aktif. Makanya materi itu hanya secuil saja. Yang penting kita semua sudah paham maksud dan tujuannya. Dah dari sini, dari secuplik materi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Boleh angkat tangan. Oke, silakan. Siapa Mas namanya? Ya, apa Mas? Apa contoh kerjasama yang diterapkan di lingkungan yang berbeda suku? Betul, begitu Mas? Ya, di sini ada yang sukunya berbeda. Apa Mbak? Dari mana? Dari Dayak. Dari Dayak. Dan ini selain Dayak ada lagi? Semua asli suku Jawa? Jawa Tulen atau Madura? Atau Bugis? Atau Sunda? Tidak ada, hanya Dayak. Oke. Di sini kita sudah ada implementasi secara langsung. Ada rekan kita, teman kita yang asli dari suku Dayak. Dan kita sebagai suku Jawa harus welcome, seneng kalau ada suku dari lain. Kita jadi bisa belajar bagaimana sih adat istiadat suku Dayak. Sampai yang lagi viral-viral sekarang ini, apa Mbak yang bisa menyembuhkan penyakit itu? Ibu Ida. Ya, Ibu Ida Dayak. Itu asli orang Dayak, ya kan? Ya, asli orang Dayak. Jadi seperti itu ada implementasi contoh. Semua rukun kan? Di kelas ini rukun kan? Nah, rukun itu sebuah contoh yang baik. Sudah contoh kerjasama dan penerapan gotong royong, di mana kita bisa menjalin silaturahmi dengan baik. Bahwa nanti kalau bisa itu kita saling bertukar informasi, bertukar pengalaman. Jadi pengalaman dari suku Dayak bagaimana, pengalaman dari suku Jawa bagaimana, itu kita kolaborasikan. Nantinya pasti kita lebih paham, mempunyai wawasan yang luas. Karena kalau wawasan yang luas itu nanti kita melalui kehidupan itu lebih mudah. Karena seperti itu adatnya itu, seperti ini adatnya ini. Jadi tahu
bagaimana pergerakan dari setiap suku-suku yang berbeda itu, saling menghargai dan saling menghormati. Seperti itu bagaimana Mas? Sudah paham nggih? Ya, seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan? Silakan, Mbak. Bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan, contohnya ada limbah pabrik yang berada di kampung warga, kotoran yang berlebihan. Gimana? Diulang lagi. Bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan, contohnya ada limbah pabrik yang berada di kampung warga, kotorannya yang Baunya menyengat. Oh ya. Jadi bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan yang berbeda mengatasi pencemaran lingkungan, contohnya ada limbah pabrik yang berada di kampung warga, kotorannya baunya menyengat. Itu ada dua opsi biasanya. Yang pertama, apakah ada keuntungan untuk kita dari pabrik tersebut? Yang kedua, pabrik tersebut legal atau ilegal? Kalau memang legal dan itu sudah dapat izin dari pemerintah desa, itu harusnya sebagai kita masyarakat itu kita urun rembuk bahwa kita itu masyarakat Indonesia musyawarah mencapai mufakat. Jadi kita urun rembuk, kita hadirkan pemilik pabrik tersebut di balai desa. Bagaimana untuk mengatasi limbah pabrik agar tidak mengganggu kepentingan umum. Karena memang kepentingan umum itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Makanya, jadi kalau memang ada bau yang menyengat dari pabrik, itu kita selesaikan bersama-sama. Kalau memang tidak bisa terselesaikan, ya kita harus bisa menuntut hak-hak kita, bahwa kita itu harus bisa hidup tenang dan damai. Kalau seperti itu bisa tenang enggak? Enggak. Nah, maka dari itu kita sesuaikan. Maka ada musyawarah itu supaya bisa menyelesaikan masalah, mencapai mufakat dan terselesaikan musyawarahnya. Seperti itu. Bagaimana? Saya terima. Oke, ada lagi selanjutnya? Oke, gimana Mbak? Bagaimana penerapan kerjasama dan gotong royong sebagai petani? Bagaimana penerapan kerjasama dan gotong royong sebagai petani? Ini memang mayoritas Kabupaten Nganjuk itu jadi petani dan pekebun. Saya sendiri juga menjadi seorang petani karena rumah saya itu mewah. Apa? Mepet sawah. Nah, rumah saya mewah, mepet sawah. Jadinya tidak asing sama petani. Itu bagaimana sih penerapan kerjasamanya? Kalau di desa saya itu ada yang namanya panen padi, juga ada yang namanya adat wiwit. Adat wiwit itu gendorenan, bahasa lainnya apa? Tahlil, ya. Tetapi di sawah, tahlilnya di sawah sebelum memulai panen. Jadi bentuk rasa syukur seorang petani itu bahwa alhamdulillah sudah diberi keberkahan, padinya bisa gemuk, bisa dipanen. Akhirnya ini bentuk rasa syukurnya, kita gendorenan bersama dengan lingkungan sekitar, makan bersama. Setelah itu, setelah selesai tahlil, kita bareng-bareng kerjasama untuk babat pari atau memetik padinya itu. Dipetik, setelah itu dikasih apa orang yang membantu itu? Biasanya orang yang membantu itu nanti dikasih tangkainya dari padi, itu namanya apa? Tangkai yang dari padi diberikan makan ke sapi, namanya apa? Kawul. Ya, jadi nanti dikasih kawul atau damen. Itu, enggak tahu yang dari Dayak enggak tahu. Nah, itu nanti buat pengalaman, akhirnya kan tahu kawul, tahu damen, itu bahasa dari Nganjuk. Seperti itu. Jadi kalau sudah dibantu, akhirnya setelah dibantu dikasih upah kawul atau damen tersebut. Itu ya bukan upah sih, wong kita nanti saling bergiliran, saling membantu kok. Seperti itu. Ye, sudah gimana Mbak? Sudah bisa terima? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Pertanyaan terakhir ya, nanti setelah itu lanjut ke kerja kelompok. Bagaimana menanamkan rasa simpati untuk sadar akan kerjasama dan gotong royong? Ya, bagaimana menanamkan rasa simpati untuk sadar akan kerjasama dan gotong royong. Tadi sudah saya cuplik sekilas, bagaimana kita menanamkan rasa simpati dan kerjasama dan gotong royong. Contohnya piket kelas. Yang cowok-cowok diusahakan bisa hadir pagi. Ini ditanamkan rasa simpati kita untuk membantu. Kasihan temanku cewek kok cuma satu tok yang nyapu.
ya punya inisiatif, nanti dibantu, selain disapu dipel kelasnya gitu, kemungkinan yang cewek-cewek lebih seneng kok, ya kan? Nah, jadi kita tumbuhkan rasa simpati kita tumbuhkan rasa welas asih kita kalau melihat teman kita sengsara, bukan malah disengsarakan. Jadi jangan hanya Mas Galis saja yang disuruh-suruh. Seperti itu. Itu nanti jatuhnya di bullying. Gitu. Jatuhnya di bullying itu tidak boleh. Karena kita sebagai pembelajar Pancasila jauhi bullying, jauhi perundungan. Karena kita sekolah apa namanya? Kok lupa namanya saya kemarin itu. Sekolah ramah anak. Ya, sekolah ramah anak. Jadinya sama anak-anak itu harus ramah. Ini saya kalau pagi itu di depan gini, senyum-senyum, bukan berarti saya gila. Saya itu menyapa anak-anak didik saya. Seneng tuh kalau disapa dengan senyuman itu. Di 3S, salam, senyum, sapa. Halo, nanti dari kejauhan gitu. Turun dianterin bapaknya. Halo gitu. Itu sebuah apa itu implementasi daripada kerjasama dan gotong royong. Oke, sudah paham dari sini? Ya, setelah paham, bentar. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Ini ada kerja kelompok. Silakan. Nah, ini tugasnya. Silakan buka, Mas. Nah, ini kita bentuk 4 kelompok. Kita bentuk 4 kelompok. Kita adalah pembelajaran tentang problem based learning, yaitu pembelajaran tentang memecahkan sebuah masalah. Jadi ada sebuah masalah tentang contoh penerapan kerjasama dan gotong royong sesuai 4 lingkungan tadi, lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berbangsa dan bernegara. Dari situ nanti disebutkan apa sih yang menjadi masalah dari keempat poin tersebut di atas. Tetapi tugasnya nanti harus dibentuk menggunakan Canva. Hasilnya digunakan menggunakan Canva. Semua bawa HP? Oke. Bisa dibuat karena ini kan waktunya juga terbatas. 10 menit sampai selesai. Kan desainnya jika kita akan sering pakai desain Canva. Akhirnya bisa dipakai desain yang kemarin, tinggal memasukkan contoh-contoh implementasinya. 10 menit cukup? Bisa dimulai dari sekarang. Untuk kelompoknya silahkan langsung berbalik badan. Oke, silakan diselesaikan 10 menit dari sekarang. Karena memang waktunya terbatas, harus cepat dan selesai. Sambil saya akan melihat berkeliling untuk menilai keaktifan dan juga menilai kalian semua dari segi pembelajaran hari ini. Silakan diaktifkan HP-nya, dibuka HP-nya. Dilihat. Silakan dibuka aplikasi Canva-nya yang kemarin kita juga sudah buat. Jadi nanti tinggal langsung belakang ke belakang. Ya, saya juga melihat itu. Nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa, tetap aktif dulu, nggak apa-apa. Kalau memang ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Tuh link-linknya dilihat. Saya akan menilai.
Ada yang sudah selesai atau kebingungan silakan angkat tangan. Yang bingung silakan angkat tangan, atau ada yang sudah selesai boleh angkat tangan.
selesai dari kelompok 1 ya? Sudah. Oke, untuk kelompok 1 sudah atau belum? Sudah? Boleh sekarang maju. Kita presentasikan untuk hasilnya dari kelompok 1. Nah, ini kita presentasikan kelompok. Dari kelompok 1 dulu, nggih. Silakan maju ke depan. Silakan. Dan hasilnya sudah di-share di grup toh, akan saya copy dulu. Ini silakan maju ke depan dulu. Silakan. Silakan maju ke depan, Mas. Di depan. Sampai kanan ke sana ya. Di depan. Ini enggak ke sana sama sini. Nah, saya kopikan dulu untuk ya, silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kanva kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Santana Denis. Dan nama saya Paundra Eka Saputra. Nama saya Nabila Hasya. Dan nama saya Elka Putri Andari. Ini hasilnya ya. Ini hasil dari kanva teman kalian. Silakan dijabarkan. Penerapan kerjasama dan gotong royong. 1. Lingkungan keluarga. Contohnya, membantu menjaga keamanan rumah. 2. Membantu mencuci piring setelah selesai digunakan untuk makan. 3. Membantu ibu memasak di dapur. 4. Membantu merawat anggota keluarga yang sakit. 5. Membantu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. 2. Lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Kerjasama membersihkan kelas dalam pembagian piket kelas. Dengan kerjasama membersihkan kelas akan lebih ringan. 2. Kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok yang ditugaskan oleh guru. 3. Kerjasama dalam melaksanakan kegiatan di sekolah seperti memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan, upacara bendera, dan lain-lainnya. 4. Berdiskusi bersama teman untuk memecahkan suatu masalah. Mematuhi peraturan tata tertib sekolah juga termasuk bentuk kerjasama agar tercipta lingkungan yang tertib. 5. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi pelajaran agar tercipta suasana yang damai dan fokus. Dua, lingkungan sekolah. 1. Kerjasama piket. 2. Kerjasama tugas kelompok. 3. Mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran. Ketiga, lingkungan masyarakat. 1. Menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. 2. Ikut rapat dan musyawarah. 3. Merangkai acara HUT RI. Yang keempat, lingkungan bangsa dan negara. Yang ke-1, membayar pajak. Kedua, menjaga fasilitas umum. Ketiga, mendukung program pemerintah. Keempat, menyelenggarakan peringatan Hari Nasional. Itu tadi penjabaran dari kelompok 1. Silakan selanjutnya. Saya tanyakan. Siapa?
Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan yang bertanya. Pertanyaan dibatasi 5. Pertanyaan dibatasi 5. Baik, silakan Mas Galih. Ditulis dulu saja, ditulis. Coba pulpen, dibawa pulpennya. Atau ditulis di HP nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, apa manfaat gotong royong? Ada yang ditanyakan lagi? Iya, ditanya lagi. Ya, silakan juga Mas. Dalam praktiknya kehidupan nyata gotong royong memiliki sejumlah karakteristik apa saja itu? Ya. Yang kedua, pertanyaan ketiga. Silakan yang ketiga. Ya, silakan. Ya. Apa manfaat melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama? Sudah Mbak Putri? Oke, selanjutnya. Pertanyaan keempat, ya, silakan. Ya, bagaimana usaha menjaga gotong royong? Sudah. Ya, selanjutnya, pertanyaan terakhir, 5. Apa yang dimaksud dengan menjaga fasilitas umum? Ya? Oke. Sudah, silakan dirundingkan sebentar, setelah itu langsung dijabarkan. Oke, persiapan nanti untuk kelompok 2 maju setelah ini. Cai kontrene. Oke, dirundingkan dulu. Saya akan menjawab apa manfaat gotong royong. Yang pertama, dapat menumbuhkan sikap dan rasa tolong-menolong, mempererat hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, dan mempererat tali silaturahmi dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan nomor 2. Dalam prakteknya di kehidupan nyata, gotong royong memiliki sejumlah karakteristik. Apa saja itu? 1. Gotong royong merupakan salah satu sifat dasar yang menjadi ciri khas dan menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak lama. 2. Membumikan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dapat menumbuhkan rasa peduli yang tinggi dalam mewujudkan kebaikan bersama. 3. Gotong royong seharusnya diterapkan dalam konteks kebaikan, sehingga tindakan atau perilaku yang diterapkan sangat mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian pada sesama. 4. Gotong royong yang baik akan membantu manusia mendapat kemudahan dalam bersosialisasi pada masyarakat yang selalu mengedepankan persatuan dan keadilan. 5. Gotong royong yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya dilakukan demi mendapat atau mengharapkan
suatu imbalan. Sebab dewasa ini masih banyak gotong royong yang digunakan atas dasar sukarela. Menjawab pertanyaan nomor 3. Apa manfaat melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama? Manfaat melakukan piket atau kerja bakti secara bersama adalah cara dapat melatih kerjasama dan membiasakan gotong royong. Anak-anak dapat belajar bahwa suatu pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama-sama. 4. Bagaimana usaha menjaga gotong royong? 1. Ketika sedang melakukan gotong royong, kamu harus memiliki sikap rela berkorban demi ketertiban kebaikan bersama. 2. Menyadarkan, memotivasi masyarakat tentang pentingnya melakukan gotong royong dengan jalan mengagendakan kerja bakti secara berkala. 3. Selama melakukan gotong royong, sebaiknya jangan mencederai hati orang lain supaya tidak menimbulkan anggapan bahwa kerja bakti tidak ada gunanya. 5. Apa yang dimaksud menjaga fasilitas umum? Gotong royong yang dilakukan secara tidak sadar oleh semua masyarakat itu menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum ini bisa berupa halte bus, taman kota, stasiun, dan lain sebagainya. Setiap fasilitas umum tersebut dibangun dari uang pajak masyarakat, sehingga penting bagi kita untuk selalu merasa memiliki. Jadi, menjaga fasilitas umum harus dilakukan secara bersama-sama dan termasuk bentuk gotong royong dari masyarakat. Sudah bagaimana? Sudah menerima jawabannya? Oke, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya silahkan dari kelompok 2 bisa maju ke depan untuk presentasikan hasilnya. Karena tadi sudah dikirim ke WA Group, jadi sudah saya bisa upload di PPT. Silahkan maju ke depan. Ayo silahkan Mbak. Ayo. Ya. Bentar, ini akan saya lihat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Canva dari kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Deisela Mutiasari. Saya Delia Nanda Putri. Saya Belinda Olivia. Saya Cesya Widya Mutiara Ayu. Penerapan kerjasama dan gotong royong. 1. Lingkungan keluarga. 1. Membantu membersihkan rumah. 2. Menjalankan kegiatan ibadah bersama keluarga. 3. Menjadikan tanggung jawab seluruh keluarga. 2. Lingkungan sekolah. 1. Gotong royong di lingkungan sekolah. 2. Bekerja sama dengan tidak membuang sampah sembarangan. 3. Mengharumkan nama sekolah. 4. Lingkungan masyarakat. 3. Lingkungan masyarakat. 1. Melaksanakan kerja bakti setiap hari Minggu. 2. Menanam pohon atau usaha penghijauan bersama. 3. Membantu tetangga yang terkena musibah. 4. Lingkungan bangsa dan negara. 1. Membayar pajak secara tertib. 2. Menaati peraturan yang berlaku. 3. Berperan aktif mendukung program pemerintah. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya. Oke, itu. Batasi atau tidak pertanyaannya? Dibatasi 4 pertanyaan. Oke, batasi 4 pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama. Ditulis pakai HP, Mbak. Oke, silakan, Mas. Apa yang dimaksud berperan aktif mendukung program pemerintah? Tuh, dari lingkungan kota dan negara. Sudah, Mbak?
Sudah, selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Ya, apa manfaat gotong royong? Sudah. Pertanyaan keempat. Apa tujuan gotong royong? Oke, silakan didiskusikan 3 menit ya. Siapa tadi yang bertanya? Mas? Ya. Tadi namanya siapa? Mbak? Mbak? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa maksud berperan aktif mendukung program pemerintah? Maksud berperan aktifnya adalah dengan mendukung setiap pelaksanaan program dan kebijakan dari pemerintah oleh seluruh warga negara. Misalnya kerjasama dalam menyukseskan KB untuk 2 anak cukup, mendukung program pelestarian lingkungan alam, hutan dan habitat langka yang ada di Indonesia yang dengan tidak menangkap atau menjual belikan secara ilegal. Untuk pertanyaan nomor 2, apa manfaat dari kerjasama? 1. Pekerjaan menjadi lebih ringan. 2. Adanya ide baru yang mungkin lebih efektif. 3. Menumbuhkan jiwa sosial. 4. Melatih emosional. Nomor 3. Apa manfaat gotong royong? 1. Menciptakan lingkungan di sekitar kita bisa terlihat lebih bersih, nyaman, serta indah. 2. Menciptakan rasa kedamaian serta hidup tentram di dalam iklim masyarakat akan lebih terasa, sebab semua warga sudah mengenal satu sama lain. 3. Sikap gotong royong tidak mengenal perbedaan sehingga saat akan dilakukan semuanya terasa sama. Pertanyaan nomor 4. Apa tujuan gotong royong? Gotong royong adalah salah satu kegiatan yang memiliki tujuan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan ataupun perilaku secara individu. Mereka akan bersatu untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama-sama demi kepentingan bersama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Sudah bisa diterima? Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan 2. Alhamdulillah hasilnya sudah bagus dan itu tadi hasil dari Canva-nya. Nah, ini setelah kita mempelajari materi dan setelah kita selesai presentasi kelompok, boleh sekarang sekejap untuk berdiri saja. Berdiri, silakan berdiri. Ya, kita goyangkan tangan kita. Kita gerakkan tangan kita supaya kita agak lemas. Kita goyang. Kita pegang hidung kita. Oke, kita goyangkan lagi. Goyang. Kita pegang telinga kita. Oke, silakan duduk. Kita fokus kembali.
Dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang bisa mengevaluasi atau bagusnya harus ke depan bagaimana? Atau sudah sesuai dengan apa yang kalian semua inginkan? Boleh dijabarkan. Bagaimana? Sudah sesuai? Ya. Oke, untuk itu kita lanjutkan untuk LKPD individu. Bahwa LKPD individu kita adalah dengan melalui aplikasi Quizzes. Dan untuk barcode-nya, ketua kelas biar di-scan, kita nanti aktif masuk di dalam Quizzes bersama-sama. Silakan Mas, di-scan ke depan. Sudah? Oke, di-share di grup. Dan nanti ini akan saya aktifkan dulu. Aktifkan. Bentar. Nggak bisa masuk ya? Bentar. Bentar. Belum bisa masuk ini. Ada apa dengan PPT ini? Bentar. Tetap tidak bisa. Aktifkan dulu, kita buka Quizzes dulu. Sambil nanti ini akan saya benahi, kita buka dulu Quizzesnya. Ini PPT-nya agak rewel. Apa itu? Proyektornya. Ini dibuka dulu Quizzesnya, kodenya akan saya bagikan. Bentar. Biar dibantu dengan teman. Tetap tidak bisa masuk ini. Biar saya coba minta bantuan untuk PPT ya, biar dibantu. PPT-nya tidak bisa diakses. Tidak apa-apa.
biar dibantu untuk PPT-nya supaya bisa. Ini proyektornya ada kendala sedikit. Bisa sudah online semua di aplikasi Quizizz? Ya, tinggal nunggu. Ini enggak bisa. Ini Pak. Nah, enggak bisa. Saya dari ini, Pak. Bagi layarnya gimana? Bagi layar juga gitu. Sing jenengan lumayan. Oke, udah. Yuk, kita lanjut. Sudah buka semua? Oke, sekarang untuk kodenya silakan dimasukkan. Sudah bisa masuk kode kan? Bentar, tunggu. Ya, 7600 87 760087. Sudah bisa masuk, ini akan lihat, bisa langsung masuk. Bentar, masih menghubungkan kembali. Sinyal juga berpengaruh. Masih terputus. Ya, disegarkan. Bentar. Harap bersabar, sinyal juga berpengaruh. Ini tethering pakai HP, biar di sini HP saya. Oke. 760087. Sudah ada yang bisa masuk? Sudah. Bentar. Oke. 7 peserta sudah masuk. Silakan selanjutnya. 12. Ya. Ya, lanjut. Terus, apa yang belum masuk? Yo, lanjutnya. Sudah nggih? Sudah? Sudah? Bisa nggak? Sudah? Bisa kita mulai ya? Ini waktu yang nanti. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Ya, saya seperti reporter ini. Lanjut. Mbak Ani menyusul Mbak Cynthia disusul Mbak Bella disusul Mbak Adelia. Ayo lanjut. Kita kerjakan. Sudah? Oh, itu masih siapa ini? Mas Nopal. Sudah nggih? Tak akhiri. Oke. Ya, itu tadi LKPD kita, LKPD individu. Nah, ini sudah 100%. Ini yang masih di bawah 100% kemungkinan ada faktor sinyal. Ya. Nah, ini. Oke, sudah perkembangan sangat bagus. Saya kirimkan ke email semua orang tua ya. Ya, oke. Kan saya kirimkan. Ya. Nah, itu tadi saya sudah mendapatkan hasil dari LKPD individu kalian semua dan sudah saya kirimkan hasilnya ke email orang tua dan juga belajar ID kalian. Nih, sudah dikirim. Alhamdulillah, sebagai penutup setelah selesai mengerjakan LKPD individu, untuk terakhir kalinya kita tutup materi ini dengan kesimpulan pada hari ini. Siapakah yang bisa menyimpulkan? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan simpulkan, Kak. Kesimpulan penerapan kerjasama dan gotong royong. Salah satu pilar dalam Pancasila adalah gotong royong yang menjadi karakteristik orang Indonesia. Hal itu sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Perilaku gotong royong atau saling membantu sudah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Gotong royong adalah suatu kepribadian bangsa serta budaya yang sudah melekat dan berakar di dalam kehidupan masyarakat. Oke, itu tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, bahwa kita harus menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu mari kita refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, sudah berjalan dengan lancar atau belum, dan sudah seru atau belum, silahkan disampaikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah seru, ya. Sudah asik, berarti semua sudah memahami materi? Ya, sudah, alhamdulillah. Untuk tindak lanjut
pada pertemuan hari ini kita bisa mengerjakan LKS halaman, silahkan dibuka LKS-nya. Halaman 111, uji kompetensi bab 6, silahkan dibuka, dan itu nanti dibuat PR untuk minggu depan akan saya cek. Oke? Ada yang tanyakan lagi? Tidak. Bentar. Oke, karena memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tutup pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap semangat, jaga kesehatan, semoga diberikan umur panjang dan dapat bertemu di minggu depan. Oke. Pancasila dasare negara, menawi lepat nyuwun ngapura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.